semangat tanpa ragu-ragu. Kami Taruna GPIB Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami ya Tuhan. Tuhan juga telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga tolong berkati kami agar kami dapat fokus untuk memahami firman yang akan disampaikan oleh kakak lain kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ 7, bait yang pertama dan yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan.
Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan firman yang hidup, di pagi ini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami baca. Untuk itu, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat daripada-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami baca betul-betul tertanamlah hati dan pikiran kami, dan kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hamba yang membawa kebenaran firman-Mu ini, berilah hamba dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman yang hamba bawa ini betul-betul tertanam dalam kehidupan anak-anak kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap membaca dan mendengarkannya. Amin. Anak-anakku persekutuan taruna yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kitab Perjanjian Baru, Filipi 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, yang menyatakan demikian. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang kami dengar. Terpujilah Kristus. Hosiana. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita tadi yang terambil dalam Filipi 1 ayat 1 sampai ke 18. Sebelumnya saya mengucapkan bagi anak-anak semua di pagi ini ada satu sukacita. Tentu ada yang menjawab ada. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau tanyakan satu hal bagi anak-anakku sekalian. Apakah tadi pagi anak-anakku bangun dari tidur? Aktivitas apa yang anak-anak lakukan? Bangun langsung ke dapur mencari sarapan, ataukah bangun mencari HP untuk melihat berita-berita lain, ataukah langsung mandi? Saya kira jawabannya berbeda. Ada yang mengatakan iya dan ada juga yang mengatakan tidak.
saya bangun dan saya berdoa. Jawaban berdoa adalah satu jawaban yang sangat positif. Berarti anak-anak menyadari bahwa selama semalam sampai pagi kami beristirahat dan bangun dalam keadaan sehat, itu adalah satu anugerah yang kami harus mensyukuri. Makanya kadang-kadang anak-anak kita lupa kalau kita hidup sampai saat ini itu bukan karena kekuatan kita atau bukan karena kehendak kita. Semua itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan ini bagi anak-anak sekalian, bagi saya, bagi orang tua, semua manusia yang di dunia ini. Tuhan yang memberikan napas hidup. Untuk itu, marilah anak-anakku, kita belajar untuk mensyukuri nikmat Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena sampai saat ini kita boleh menghirup udara di pagi ini dengan satu sukacita, dengan damai sejahtera. Itu satu anugerah dari Tuhan Yesus. Saudaraku, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali ke pembacaan yang tadi di surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita melihat surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Bukan posisi Rasul Paulus dalam keadaan bebas, bukan dia dalam posisi dia senang, sukacita, tapi dia membuat surat ini pada jemaat di Filipi. Posisi dia dalam sangat terpuruk. Posisi dia pada saat itu dia dalam satu kesengsaraan. Dia dipenjara di rumah tahanan. Kalau anak-anak tahu, di rumah tahanan itu kan tidak bebas. Kita dibatasi. Kita tidak bisa berbicara dengan orang-orang sembarangan. Tapi Rasul Paulus menyadari bahwa kehidupan dia sampai saat ini bukan kehendak dia, tapi kehendak Tuhan Yesus. Makanya dari itu Rasul Paulus mengajarkan kita semua, dalam situasi apapun, situasi terpuruk apapun, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus menyadari bahwa saat ini dia di penjara, tetap dia masih bernapas. Dan dia dikasih makan sehari 3 kali. Itu semua dia mewujudkan dalam satu syukuran dia. Makanya dia mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau tanya satu pertanyaan lagi. Dalam situasi saat ini, pandemi COVID Corona saat ini yang kita alami, yang melanda dunia saat ini, kita dibatasi oleh situasi, tidak bisa bertemu dengan orang sembarangan, kita menjaga jarak, kita tidak bisa berpergian kemana-mana, bahkan sekolah pun kita dibatasi. Walaupun kita belajar di rumah, saya mau tanya, apakah dalam situasi yang sulit yang kita alami ini, kita makan 3 hari sekali? Tentu tidak. Sebaliknya, kita tetap diberi makan 3 kali sehari. Semua itu bukan karena semata-mata orang tua kita mampu atau keluarga kita mampu, tapi semua itu adalah kasih karunia, kehendak Tuhan. Tuhan yang memelihara kita. Walaupun dalam posisi-posisi yang sulit sekalipun, tetap kita masih mengalami satu sukacita. Situasi saat ini seperti, kalau saya lihat, situasi saat ini seperti situasi yang dialami oleh Rasul Paulus saat itu. Dia dalam posisi yang sangat terpuruk.
Bahkan dia tidak bisa bertemu dengan orang-orang sembarangan. Tapi dia mengingatkan kita, dia mengingatkan jemaat di Filipi, tetaplah bersatu, mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, saya mau mengingatkan kembali kepada anak-anak, karena kalian ini adalah harapan bangsa, harapan gereja di masa depan. Untuk itu, marilah bersungguh-sungguh untuk mematuhi kehendak Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalian masih kecil, masa depan kalian masih jauh. Untuk itu marilah bersyukur apa yang kita terima. Kadang-kala orang tua udah kasih jajan, kepingin yang lain. Udah beli HP yang bagus, kepingin HP yang lain. Tapi kita tidak menyadari bahwa apa yang diberikan sama orang tua kita itu adalah suatu pemberian Tuhan lewat orang tua kita. Jadi jangan kita terlalu mengeluh. Udah dibeli HP ini, minta HP yang lain. Sudah dibeli motor, minta motor yang lain. Jadi tidak ada puas-puasnya. Marilah kita belajar dengan satu kesederhanaan kita dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anakku, kita bersyukur sekarang orang tua kalian masih mampu untuk memberikan makan buat kalian. Itu tidak ada kata lain. Kalian tetap berdoa kepada Tuhan, memberikan satu kekuatan kepada orang tua kalian. Orang tua kalian mampu untuk memberikan nafkah bagi kehidupan keluarga kalian. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, kadang saya lihat banyak anak-anak yang sudah jauh melangkah, tidak lagi mematuhi, melawan orang tua, tidak mematuhi peraturan-peraturan, tidak lagi menyadari bahwa Tuhan adalah yang memberikan kehidupan ini. Melawan orang tua, tidak mau pulang, pergi, lupa pulang, dikasih makan sama orang tua, makanannya kurang pas, ngawur, ribut dengan orang tua, seenaknya minta segala sesuatu pada orang tua tapi tidak melihat keadaan orang tua. Untuk itu saya tekankan kepada anak-anakku, marilah kita belajar dengan kesederhanaan, mengucap syukur, agar hidup kita tetap merasakan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kalian semua. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus pada saat itu dia mengalami satu tekanan, satu masa-masa sulit yang dia rasakan. Tapi dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah mengadakan satu perlawanan, dia menerima. Dengan dia yakin, dengan iman percaya dia bahwa semua ini dia ada di dalam lindungan Tuhan. Itu dia tetap mengingatkan, membuat surat kepada jemaat di Filipi, tetap mengucap syukur dan bersatu memuliakan nama Tuhan. Satu hal yang saya perlu garis bawahi dan selalu harus diingatkan oleh anak-anakku, marilah taat, berdoa, berikan waktu untuk Tuhan. Apa yang kalian minta, karena Tuhan kita adalah pohon berkat, tempat
dengan keyakinan iman, anak-anakku, apa yang kalian minta, Tuhan akan memberikan itu. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini marilah kita merubah hidup ini, belajar mengucap syukur apa yang kita dapat. Marilah kita belajar merubah segala sesuatu, meninggalkan hal-hal yang lama, merubah hidup kita menjadi anak-anak yang baru, anak-anak yang takut akan Tuhan, tentu dengan dengaran kepada orang tua. Karena kalau saya lihat anak-anak zaman sekarang ini, kalau jauh dari Tuhan, hidupnya pasti tidak benar, pasti melawan orang tua. Tapi kalau anak-anak yang rajin ibadah, rajin berdoa, pasti menuruti kata orang tua. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita sekali lagi untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam posisi kita, dalam keadaan kita seburuk apapun. Kadang-kadang kita kalau di sekolah, kalau kerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru dalam satu tugas, kadang-kadang kalau dapat kesulitan, bukan kita minta kepada Tuhan, tapi kita menyontek. Kadang-kadang kita tanya kepada teman, itu hal yang salah. Kita berdoa, Tuhan, saya tidak bisa mengerjakan soal ini. Tuhan, saya tidak bisa mengerjakan PR ini. Tuhan akan buka jalan. Untuk itu, anak-anakku yang diberkati Tuhan, tetaplah berdoa dan tetaplah mengucap syukur. Karena itu hal yang terbaik dalam kehidupan untuk menempuh suatu kebahagiaan. Amin. Bapa surgawi, Bapa yang bertakhta di atas kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Di pagi ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami menyadari bahwa di sepanjang hidup kami Tuhan telah menjaga kami. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan menjaga kami dalam situasi saat ini yang kami alami di tengah-tengah COVID-19 pandemi. Tuhan telah melindungi
kami, Tuhan telah memberikan kesehatan bagi kami semua, Tuhan. Jadi saat ini kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu Tuhan di hari Minggu ini Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak kekasih kami di tempat ini, yang saat ini Engkau tahu Tuhan, mereka berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus Bapa kami yang bertakhta di atas sorga, saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biarlah firman yang kami dengar saat ini Tuhan bermanfaat bagi kami di dalam menjalankan kehidupan ini, terutama bagi anak-anak kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan mengajarkan mereka Tuhan, agar mereka tetap mengucap syukur kepadamu, dan mereka mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka Tuhan. Jangan lepaskan mereka Tuhan. Tuhan, rangkulah mereka Tuhan, dan ajarkanlah mereka Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Izinkanlah Tuhan Roh Kudus, hikmat daripada Tuhan, berkuasa atas anak-anak kami ini Tuhan. Karena anak-anak kami adalah harapan kami, penerus kami di masa yang akan datang Tuhan. Tuhan mau jaga dan melihara mereka Tuhan, di dalam kehidupan mereka, di dalam pendidikan mereka Tuhan, terutama ya Bapa. Saat ini Tuhan, walaupun mereka belajar di rumah, tapi Tuhan dengan cara ini Tuhan mampukanlah mereka Tuhan. Tuhan berkatilah mereka dengan roh kepintaran Tuhan, agar supaya anak-anak kami ini Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan, jangan biarkanlah mereka di masa depan hancur, tapi Tuhan, lindungilah mereka dalam situasi dunia saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, anak-anak ini masih kecil Tuhan, masih labil Tuhan, masih mudah terpengaruhi oleh dunia Tuhan. Tapi Tuhan, di saat ini kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong jaga dan pelihara mereka Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang berguna bagi bangsa negara ini dan gerejamu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tuhan, dan ajarkanlah mereka juga Tuhan untuk mensyukuri apa yang mereka dapat, apa yang mereka menikmati Tuhan. Biarlah mereka tahu bahwa semua ini Tuhan adalah pemberian daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di saat ini juga Tuhan, ajarkanlah mereka Tuhan untuk selalu datang beribadah kepadamu, agar supaya mereka selalu tahu Tuhan akan kehendak-Mu, akan kebenaran firman Tuhan, agar iman percaya mereka dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, Bapa yang bertakhta di atas sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua mereka Tuhan, selama ini menjaga, melindungi, mendidik mereka Tuhan. Tuhan, mampukanlah orang-orang tua Tuhan, supaya orang tua ini Tuhan diberikan hikmat, kemampuan, kepintaran Tuhan, agar mendidik anak-anak ini Tuhan jalan yang benar sesuai turut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam kehidupan anak-anak ini, di dalam bersama-sama dengan keluarga saat ini mereka berada, Tuhan tetap pelihara kesehatan mereka. Tuhan pelihara kesehatan keluarga mereka dimanapun mereka berada Tuhan, agar mereka hidup tetap sehat Tuhan, dan mereka mensyukuri nikmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di saat ini kami berdoa secara khusus gereja GBB Immanuel Cimahi Tuhan, di mana kami berdoa dan memuliakan nama Tuhan, beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga, melindungi gedung gereja ini, dan juga
kami jemaat GBIB Immanuel Cimahi, dan juga kami para presbiter, diaken, penatua, dan juga orang-orang yang terlibat dalam tugas pelayanan ini, khususnya Ibu Pendeta Indah Bumi Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami para pelayan ini Tuhan, hikmat kuasa-Mu menguasai kami Tuhan, agar tugas pelayanan ini yang kami jalankan Tuhan, benar-benar kami berbuat terbaik demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Bapa kami yang bertahta di atas sorga. Ibu Pendeta ini sebagai KMG kami Tuhan, yang memimpin kami para pelayan Tuhan. Tuhan mampukanlah dia dalam tugas pelayanan maupun dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan berkati ya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah kami para pelayan juga Tuhan, Tuhan berkati kami dalam kehidupan keluarga kami, dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga kami. Baca tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan dalam situasi pandemi ini Tuhan, Tuhan mau tolong Tuhan, biarlah tempat ibadah ini Tuhan, Tuhan jauhkan dari segala permasalahan apapun Tuhan. Biarlah kami selalu tetap memuji dan membesarkan nama-Mu di surga di tempat-Mu ini Tuhan. Jagalah jemaat GBIB Immanuel Cimahi Tuhan dalam kesehatannya. Tuhan berkati, Tuhan jaga, biarlah semua ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, bagi jemaat-jemaat yang saat ini yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan. Sembuhkanlah mereka Tuhan dengan belur-belur-Mu Tuhan. Biarlah mereka mendapat satu kesembuhan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi kaum lansia Tuhan yang pada saat ini belum bisa bergabung dalam mengikuti ibadah di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menjaga kondisi kesehatan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka hidup tetap sehat untuk memuliakan nama-Mu di surga Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Bapak berkati Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh para pemerintahan yang ada di kota-kota kecil Tuhan, sampai ke tingkat pedesaan. Biarlah semua mereka jalankan tugas kenegaraan yang takut akan Tuhan, dan mereka diberikan karunia Tuhan untuk mengatasi bangsa negara ini dalam situasi saat ini yang kami alami Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dengan damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih khususnya kami yang ada di Cimahi. Tuhan berkati Tuhan di kota Cimahi ini Tuhan. Biarlah para pemerintahan yang di kota Cimahi ini Tuhan Yesus, mereka bisa menjalankan tugas pemerintahannya Tuhan. Kami di Cimahi ini boleh merasakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di tempat ini Tuhan. Berkati juga para aparat keamanan TNI Polri Tuhan, berkati mereka agar supaya bangsa negara ini dilindungi, dijaga dan dipelihara, dan mereka juga bekerja takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon, dan dengarlah doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman semuanya, mari kita menyerahkan persembahan syukur ini di dalam doa secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya.